Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu menempatkan orang miskin di kursi raja. Halo Bapak Ibu, dimanapun berada, semoga baik-baik selalu. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Mukti, atas paparan yang komprehensif dan informatif dalam keterangan pers usai upacara Hari Guru Nasional 2024. Untuk itu dalam video kali ini saya ingin memberikan beberapa tanggapan terkait materi yang disampaikan. Nah, untuk itu sebelumnya kita simak video berikut ini. Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan sudah meliput acara upacara dalam rangka Hari Guru Nasional dan sudah berkenan untuk kita berbagi informasi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan acara hari ini. Salah satu yang pertama disebutkan bahwa komunitasnya akan Kualifikasi di 4 atau 1. apakah masih banyak yang Ya, itu yang tadi saya sampaikan bahwa masih banyak guru yang belum berpendidikan D4 atau S1. Dan ini memang kita lihat sebagai sebuah realitas di mana memang banyak guru yang mohon maaf menjadi guru itu tidak dengan perencanaan. Banyak guru yang pada awalnya mungkin mengajar karena mengisi waktu atau karena alasan-alasan lain mereka menjadi guru, sehingga kualifikasi khususnya kualifikasi D4 atau S1-nya belum terpenuhi. Yang kedua juga memang karena ada beberapa kendala tertentu mengapa sebagian dari guru kita ini belum berpendidikan D4 atau S1. Sebagian mungkin karena letak geografis di mana mereka tidak berkesempatan untuk belajar, atau yang kedua karena mungkin alasan ekonomi sehingga mereka belum mampu melanjutkan ke jenjang D4 atau S1. Sebagian mungkin juga karena alasan keluarga, tapi kita belum tahu. Ya, intinya kami berusaha untuk pemenuhan kualifikasi D4 atau S1 sebagai amanat undang-undang guru dan dosen. Ya, kalau kita lihat itu kan sudah hampir 20 tahun yang lalu kan, undang-undangnya tahun 2005, sekarang 2024 sudah 19 tahun yang lalu, tapi pemenuhannya memang belum terjadi. Mudah-mudahan pada mulai tahun ini kami berusaha untuk secara bertahap memberikan kesempatan kepada para guru untuk nanti dapat melanjutkan D4 atau S1. Skemanya bagaimana, jumlahnya berapa, nanti kami akan sampaikan berikut, nanti bisa dijelaskan oleh Dirjen Guru. Tentu semuanya akan mengikuti kemampuan anggaran yang kita miliki, dan kami sudah berusaha untuk dalam pemenuhannya nanti akan bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait. Ada sekitar 295.000 guru yang belum D4 atau S1. Oke ya, baik. Silakan ada lagi yang lain? Oh, zonasi sekarang masih dalam proses pengkajian, dan kami sudah 3 kali melakukan pengkajian mengenai zonasi. Pertama, kami mengundang para kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, kami mengundang para pakar untuk melakukan pengkajian. Dan yang ketiga juga kami meminta masukan dari organisasi-organisasi masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan maupun organisasi profesi. Sekarang masih dalam proses pengkajian. Mudah-mudahan pada bulan Februari sudah bisa kita umumkan, sehingga pada tahun ajaran baru 2025-2026 sistem zonasi yang kita lakukan berdasarkan masukan dan evaluasi itu nanti akan dapat kami terapkan. Belum, kita belum ada keputusan apakah kita akan
melanjutkan seperti skema sekarang, atau misalnya menghapuskan sama sekali, atau melanjutkan dengan beberapa penyempurnaan, itu semua nanti berdasarkan hasil kajian yang sekarang sedang kami selenggarakan. Pak Menteri, beberapa tahun yang lalu dikumandangkan mengenai undang-undang perlindungan guru. Sekarang bagaimana kelanjutannya, Pak? Jadi kalau kita lihat, Pak Yos, perlindungan guru itu sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang guru dan dosen. Walaupun memang dalam pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya. Nah, untuk pembuatan undang-undang ini tentu kami akan bekerja sama dengan DPR karena kewenangan menyusun undang-undang itu ada pada DPR. Apakah nanti dari inisiatif DPR atau inisiatif pemerintah dalam ini kementerian, nanti kita lihat perkembangannya. Tapi yang sekarang kami coba lakukan berdasarkan undang-undang yang ada dan berbagai peraturan yang ada, kami coba laksanakan secara maksimal dengan seperti yang kita sampaikan juga kerjasama dengan pihak-pihak terkait, khususnya dengan kepolisian, agar berbagai persoalan yang dialami oleh para guru menyangkut pengalaman sebagai korban tindakan kekerasan itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Guru honorer itu kan kita sebutnya sebagai guru non ASN ya, yang kalau dalam skema kita tahun ini, yang insya Allah nanti akan ada 600 sekian ribu guru yang akan mendapatkan peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Kami ingin jelaskan lagi ya, karena yang muncul di berita adalah kami akan menaikkan gaji. Mohon maaf, kementerian tidak punya kemenangan menaikkan gaji guru, kemenangannya ada pada kementerian lain. Yang kami lakukan adalah meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Dan sertifikasi itu bisa kita berikan kalau guru-guru lulus PPG. Nah, dengan sertifikasi itu, insya Allah kesejahteraan mereka akan meningkat, baik guru-guru yang ASN maupun guru-guru yang non ASN. Jadi clear ya, begitu ya. Jadi meningkatkannya melalui sertifikasi, bukan menaikkan gaji karena gaji itu bukan wewenang dari kementerian. Ya bertahap. Tentu saja semua kan kita bertahap karena kan tentu saja Kabinet Merah Putih ini kan nggak hanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya. Semua tentu ingin untuk bisa meningkatkan kesejahteraan, sehingga karena itu kami lakukan secara bertahap. Mudah-mudahan dalam masa kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini semua guru itu sudah bisa bersertifikasi. Mudah-mudahan. Soal kota kerja, P3K. Kementerian KPD untuk memperpanjang, jadi tidak hanya sebatas 5 tahun. Itu bagaimana prosedur? Saat ini tetap apakah akan sampai siswa pensiun atau tidak, tapi yang pasti kepada anggota itu terus dilakukan jika guru yang bersangkutan memiliki kompetensi. Kalau dia sudah ASN kan dia harus mempunyai kompetensinya. Kalau minimal baik dia bisa bekerja terus sampai batas usia pensiun. Tapi ada syaratnya, yaitu kebenaran kinerjanya harus baik. Soal makanan berdiri di sekolah itu kewenangannya bukan pada kami. Itu kewenangannya ada pada Badan Gizi Nasional. Jadi kalau ada persoalan itu mungkin lebih tepat disampaikan kepada Badan Gizi Nasional. Saya kira demikian ya. Sekedar informasi tambahan, nanti akan ada lagi puncak peringatan Hari Guru tanggal 28 November di Jakarta, di Velodrome di Rawamangun. Mudah-mudahan nanti Pak Presiden berkenan hadir dan kami juga nanti mudah-mudahan juga bisa mengundang saudara sekalian dan bisa berbagi informasi terkait dengan puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024. Terima kasih semuanya. Pada acara keterangan pers usai upacara Hari Guru Nasional 2024, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membahas beberapa topik penting. Berikut adalah materi pokok yang dibahas. Yang pertama,
evaluasi kebijakan PPDB jalur zonasi. Abdul Mukti menyatakan bahwa pemerintah sedang melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan penerimaan peserta didik baru jalur zonasi. Keputusan akhir diharapkan dapat diumumkan pada Februari 2025. Yang kedua, prinsip keadilan dalam kebijakan zonasi. Menteri mereka menekankan bahwa kebijakan zonasi harus memenuhi prinsip keadilan dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Yang ketiga, perlindungan dan kesejahteraan guru. Abdul Mukti juga membahas upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan guru, termasuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan. Menjumpai Bapak dan Ibu, saya sangat mengapresiasi penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Abdul Mukti dalam keterangan pers usai upacara Hari Guru Nasional 2024. Materi yang dibahas sangat relevan dan penting untuk kemajuan sistem pendidikan di Indonesia. Saya ingin menggarisbawahi beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama, evaluasi kebijakan PPD jalur zonasi. Langkah pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan PPDB jalur zonasi sangatlah bijak. Kebijakan ini harus senantiasa dikaji agar dapat memenuhi prinsip keadilan dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Saya berharap hasil evaluasi nantinya dapat membawa perubahan yang positif dan signifikan. Yang kedua, prinsip keadilan dalam kebijakan zonasi. Artinya, penekanan Bapak Menteri pada prinsip keadilan dalam kebijakan zonasi sangat penting. Dalam pelaksanaannya, kebijakan zonasi harus benar-benar memastikan bahwa setiap peserta didik tanpa kecuali memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Dan yang ketiga, perlindungan dan kesejahteraan guru. Artinya, upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan guru perlu diapresiasi. Guru adalah ujung tombak pendidikan, dan peningkatan kualifikasi serta kompetensi mereka melalui berbagai pelatihan akan berdampak besar terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Secara keseluruhan, keterangan pers yang disampaikan memberikan gambaran yang jelas tentang komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Saya sangat berharap kebijakan dan langkah-langkah yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan membawa perubahan positif bagi pendidikan di tanah air.